Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya kita kuliah di MM dengan topik dengan mata kuliah Business and Management, dan topiknya adalah Business Ethics dan Corporate Social Responsibility. Nah, di sini ada quotes atau ada statement dari George ya, bahwa business is business. Jadi artinya apa? Bahwa corporation itu is an artificial being, invisible, intangible, dan existing only in contemplation of law. Jadi dikatakan beliau adalah, does it make any sense to speak of the moral responsibility of nations, of corporations, and of other formal organizations? If it does make sense to do so, do we mean the same thing by the term moral responsibility in these cases as we do when referring to human individuals? Jadi pertanyaan adalah, apakah organisasi ini bisa disamakan dengan yang namanya human being? Diperkuat juga dengan Milton Friedman dan Herbert Simon bahwa corporation itu bukan moral entities ya, that they can be held legally liable and they can be bound by laws, but only human beings are moral agents and only human beings have moral responsibility. Nah ini, jadi statement ini agak sedikit kontroversial, tapi tidak apa-apa bahwa memang ada prinsip bahwa business is business, ya, nggak ngurusi yang namanya sosial atau moral. Nah, definisi etika bisa Anda baca di sini ya, bahwa bicara etika itu bicara right or wrong. Jadi bisa saja bagi saya right, bagi orang lain wrong, sehingga ada sedikit nilai-nilai subjektivitas di situ. Ya. Nah, kita tambahi dengan bisnis. Jadi ketika bisnis punya etika, nah di situ ada panduan dalam pengambilan keputusan. Nah, biasanya pengambilan keputusan yang paling kita bisa lihat adalah ketika menghadapi dilema, baik itu kehidupan bisnis dan kehidupan profesional mereka. Jadi seperti ada perusahaan yang mengalami kerusakan ya di bagian pendingin es. Nah, dilemanya apa? Apakah dia akan tetap jual? Sementara ketika dia jual itu diyakini banyak bakteri yang membahayakan otak manusia. Tapi kalau tidak dijual alias dibuang, itu perusahaan akan rugi. Ini dilema. Nah, dalam dilema ini orang biasanya akan berhadapan dengan yang namanya etika bisnis. Nah, etika bisnis itu ada filosofis, ada etos, ada etika, ada ethics. Ya, etiket kesopanan ya, kalau kita bisa lihat di sini. Nah, etos, values, ethics, norms, ethics, rules, behavior. Ya, sehingga di sini perlu dikatakan ya, bisnis itu apa? Why? Ya, tadi what, lalu why dan where. Ya, jadi internal control, social control, legal control. Sedangkan where-nya all functions ya. Nah, mengelola yang namanya quality itu juga merupakan apa? Etika. Karena kalau kita memberikan apa misalnya produk yang jelek kualitasnya, itu sebenarnya kita dipertanyakan ya, kok dia tega-teganya memberi produk yang cacat misalnya. Nah, apapun sebenarnya harus dikatakan ya, kalau cacat mengatakan cacat. Kan banyak ya, karena tadi penjual itu ingin mendapatkan profit yang tinggi ya, sehingga barang-barang yang atau produk yang kualitasnya tidak memenuhi syarat dia simpan, dia hide ya, kemudian si konsumen itu tidak diberitahu ya. Ya, tapi saya punya pengalaman ya, ini kebetulan menarik ya, ini mak-mak yang sedang WFH kan banyak di rumah. Nah, ini maka produk-produk yang banyak dijual sekarang daster ya. Nah, kemarin saya lihat daster yang cacat ya, itu dibedakan boxnya dan harganya didiskon sekitar 10% ini. Ini contoh ya, bahwa dia akan menerapkan price-nya, akan menerapkan kualitasnya, delivery dan mungkin service di situ. Nah, tentunya bahwa ada keuntungan ya ketika etika itu dijunjung tinggi di dalam ini bisnis ya, bisnis di lingkungan kerja ya, nanti kita ini. Bahwa ada tentunya program etika ini banyak membantu kerjasama yang kuat ya, kemudian mendorong pekerja selalu tumbuh, meningkatkan pemahaman sampai dengan perhatian terhadap lingkungan kerja ya, jadi mendorong juga image publik yang kuat. Nah, ada pernyataan bahwa ada korelasi etika dan bisnis itu adalah balance scorecard. Nah ini kita lihat BSC ya, Anda mungkin yang backgroundnya ekonomi atau mungkin yang di operation atau mungkin di quality service, ini akan bisa melihat dengan apa balance scorecard ya. Jadi ada kinerja keuangan, ada kepuasan konsumen, dan ada internal business process, dan ada learn and growth. Nah,
UGM ya dalam hal ini juga mungkin bisa dikatakan balance scorecard, tapi juga tidak plek atau tidak totally ya. Anda bisa melihat bahwa customer service antaranya adalah mahasiswa. Nah, kita punya mahasiswa yang normal dalam arti sempurna, dalam arti tidak difabel, lalu ada yang difabel. Nah, Anda lihat nanti ada YouTube ya, kita sudah punya program mahasiswa yang memberikan inspirasi walaupun dia difabel ya. Nanti bisa Anda lihat, saya berikan linknya gitu ya. Nah, 4 ukuran ini ya tentunya menekankan bahwa keuangan itu bukan segala-galanya ya. Jadi bahwa kinerja keuangan betul, bahwa perusahaan itu harus untung. Nah, untung itu dari mana? Untung dari konsumen yang puas, konsumen yang kembali lagi mengonsumsi produk kita ya, dan juga internally mereka punya proses bisnis ya, dan juga tumbuh dan berkembang di situ. Oke, our credo ini Johnson & Johnson menarik ya, dia punya credo. We believe our first responsibility is to the doctors, nurses, and patients, to mothers and fathers and all others who use our products and services. In meeting their needs, everything we do must be of high quality. Jadi ini mereka sangat komitmen terhadap credo ini. Nah, bukannya pemanis, credo ini menjadi sebuah janji, menjadi sebuah komitmen ya bagi siapa ya, baik itu kepada customersnya, kepada suppliersnya, bahkan distributornya, itu memberikan make a fair profit ya, kepada karyawan betul ya. Nah, menarik lagi ya dalam perusahaan ada yang membolehkan ya tentunya karyawan ini bekerja walaupun dia mohon maaf ya difabel tadi ya, contohnya seperti UGM tadi memberikan hak kepada mahasiswa yang mungkin masih atau kurang sempurna ya di dalam organnya, tetapi dia tetap masih bisa mengikuti perkuliahan ya. Nah, ada permasalahan yang bisa kita lihat ya, ada penyuapan, pemaksaan, pencurian, diskriminasi, penipuan ya. Nah, tadi bahwa mahasiswa yang memang dia oke akademiknya tetapi mempunyai istilahnya ketidakberuntungan dalam hal fisik masih bisa ya. Jadi jangan sampai ada prejudice. Wah, misalnya nih, ini bisa diskriminasi bisa berdasarkan juga gender ya. Misalnya wanita, wah prejudice, dia orangnya emosional ya. Jadi pada posisi tertentu dia nggak cocok ya. Sebenarnya bukan masalah wanita atau pria, tetapi kemampuan dia dalam menduduki posisi itu ya. Pernah dulu juga kita punya presiden wanita ya, yang dipermasalahkan bukan dia wanita, tetapi apakah dia mampu. Nah, dia mampu istilahnya memimpin negara Indonesia dengan segala macam permasalahan dan mungkin juga yang keunikannya kita tuh punya diversity, keragaman. Nah, faktor-faktornya yang mempengaruhi adalah budaya, kebijakan pemerintah, norma, budaya perusahaan itu sendiri dan tujuan ya. Nah, ini kita lihat saja mana yang cocok untuk bisnis ethics ya. Kalau di Jawa itu ada budaya keraton, bangsawan, budaya priayi, ada budaya agama juga, ada budaya adat ya. Jadi ada unsur-unsur di situ, nilai, norma, pendapat, kepercayaan. Nah, stepsnya apa? Membuat ethical judgments ya. Pertama adalah kita mengumpulkan factual information yang relevan ya. Kedua, apakah menganalisis fakta untuk menentukan mana yang tepat, nilai-nilai moral yang tepat itu yang mana. Lalu kita membuat judgment ethical berdasarkan rightness or wrongness. Ya. Nah, ini kemudian kita lihat judgmentnya, ada pertanyaan data gathering, analisis, dan judgment. Ada pertanyaan utility-nya, apakah memuaskan semua all constituents, ada hak yang terlibat di situ, ada keadilan tidak ya. Kemudian caring ya, konsisten dengan tanggung jawab yang kita harus perhatikan di situ. Nah, kalau no berarti no on all kriteria itu tidak etis. Lalu lanjut no on one or two kriteria, lalu ada no dan yes yang terakhir yes on all kriteria, oke, kita go ya. Nah, ini adalah onion yang bisa kita lihat ya, nilai-nilai organisasi yang itu biasanya unchanging. Ya, core principle organization values, lalu ada tujuan itu biasanya berubah dan ada strategi dan practices itu akan di revise berulang-ulang. Nah,
Lalu ini contoh-contoh ya komitmen yang terjadi di beberapa perusahaan, ada Tylenol, ada Mad Cow Disease, Lockheed, Confectioners Wood, tadi yang saya ceritakan es krim ya, Denko dan kecap ABC bersama itu, Ajinomoto juga pernah mengalami hal itu. Ya, jadi apakah dua option di situ, kita updating written codes atau juga instituting ethics programs ya. Jadi ada tantangan mengenai etika, yang paling utama di situ adalah sebagai contoh konflik of interest ya. Baik misalnya saya ya sebagai pemimpin itu mempunyai jabatan ya, posisi saya sebagai manajer HR ya, tetapi saya mempunyai juga mungkin ponakan atau anak yang juga bekerja di unit saya. Nah ini bisa saya mempunyai conflict of interest. Dan juga sexual harassment itu ya, itu menarik karena kadang yang terjadi bos pria dengan karyawan wanita ini ya, ada janji kamu kalau ingin menduduki jabatan tinggi kamu mau saya titik-titik misalnya seperti itu ya. Jadi ini akan terjadi hal-hal seperti ini ya, karena ini menjadi perhatian kita. Kalau di luar negeri mengatakan you are beautiful saja itu sebenarnya sudah sexual harassment. Nah lalu employee health screening ya, ini hati-hati juga kalau memang diyakini ya ketika misalnya ada penyakit-penyakit tertentu yang kemudian itu mungkin mengganggu ya, memang kalau itu mengganggu pekerjaan ya memang ya kita lakukan, tapi kalau tidak mungkin perusahaan tidak perlu melakukan. Dan juga employee privacy ya, di mana ruangannya ya itu tidak perlu ada mungkin ya beberapa sih kantor ada CCTV begitu, tetapi mungkin ada beberapa ruangan yang sangat private ya, mungkin di situ tidak perlu kita pasang ya CCTV. Atau data-data pribadi dari si karyawan juga demikian ya, harusnya dijaga seperti itu. Nah kemudian kita masuk ke social responsibility, di mana kita menjaga keseimbangan komitmen kita ya kepada kelompok atau individu di lingkungan itu ya, termasuk customer, termasuk mungkin bisnis yang lain, employees dan investors ya. Nah ini bisa kita lihat dari major corporate stakeholders. Jadi si perusahaan ini punya pihak-pihak yang baik berhubungan langsung maupun tidak ya. Kalau langsung yaitu customers ya, kemudian karyawan ya, yang tidak langsung ya bisa mungkin suppliers ya, dan langsung bisa investors dan juga lingkungan komunitas lingkungan. Jadi kalau kita lihat ya seperti di perusahaan yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan polusi, ini juga harus diperhatikan ya. Saya dulu masih ingat ya di daerah selatan ada pabrik gula ya, ketika giling itu baunya, aromanya begitu ya, bagi saya sih yang bukan penduduk di situ mungkin merasa terganggu ya, tapi karena penduduk di situ sudah biasa ya. Nah ini hati-hati, makanya ketika membuang limbah ya, kalau bisa limbahnya itu ya bisa didaur ulang ya, apalagi sekarang tuntutannya adalah green environment. Employees juga demikian ya, bahwa diberikan hak ya, diberikan istilahnya setelah dia melakukan kewajiban. Ketika misalnya bekerja sudah 8 jam ya, di atas itu dia harus mendapatkan overtime ya, istilahnya upah lembur misalnya seperti itu. Nah ini bisa kita pelajari secara khusus nanti di fungsi-fungsi. Kemudian area social responsibility bisa lingkungan seperti tadi ya, customer, employees, investor. Nah terhadap lingkungan bila terjadi polusi ya, kalau ini kan tadi ya air pollution, udara, air dan daratan ya. Jadi kadang-kadang memang sekarang ini diminta untuk perusahaan yang ingin membuka usahanya, dia harus mempunyai namanya kelayakan ya, kelayakan dari fisik atau kelayakan dari lingkungannya ya. Bahkan juga ISO 14000 itu memberikan award ya, bahwa si perusahaan ini memang menjaga lingkungan dengan baik ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita bisa lakukan ya untuk lingkungan kita, apalagi mereka yang perusahaan yang tadi menimbulkan polusi ya. Oke, lalu terhadap customer ya tentu ada istilah consumerism, di mana ada social activism, dedikasi untuk menjaga hak konsumen ya. Jadi konsumen ini kan kalau di Indonesia adalah konsumen yang sangat
apa ya, lunak ya dalam tanda petik ya, diberi harga yang mahal juga mau, diberi kualitas yang jelek juga mau. Bahkan kadang-kadang ada satu bisnis yang dengan sengaja karena mencari keuntungan dia menghapus expired date-nya yang harusnya 2008 menjadi 2018 ya, misalnya seperti itu. Jadi apalagi itu makanan ya, mestinya pihak BPOM ya, termasuk yayasan konsumen, yayasan lembaga konsumen itu tidak hanya pada saat Lebaran atau hari raya dia melakukan yang namanya sidak ke toko-toko. Nah, tapi sekarang ini ya pandemi ini saya kira menjadi baik ya, karena si konsumen ini secara langsung bisa berhubungan dengan produser dan kemudian melihat atau dia mempunyai akses ya. Kalau zaman dulu kan kita tanya pada produsen itu sulit, mau telepon ke mana, mau tanya kemana. Sekarang saya kira terbuka ya, termasuk juga labelingnya semakin friendly environment. Nah, Consumer Bill of Rights ya, mendapatkan produk yang aman, yang juga diinformasikan ya, nilai gizinya bahkan mungkin harus dipublish di situ ya, dan juga aspek-aspek yang relevan lainnya, kemudian didengarkan dan hak untuk memilih apa yang mereka ingin beli. Jadi tidak ditakut-takuti kalau nggak beli ini kamu itu kan. Tuh. Oke, lalu juga unfair pricing, kolusi, ada price fixing ya, dan juga kadang nah ini hati-hati dalam iklan itu kita punya etika di mana kita tidak boleh menonjolkan, menampilkan merek pesaing ya, sehingga kadang-kadang ditutupi ya seperti itu. Lalu juga menipu ya, bahwa ini loh 3 hari lagi badan Anda akan kurus, kulit Anda akan bersih ya, terus otak Anda akan encer. Ini kadang-kadang juga hati-hati, apalagi kalau itu menyangkut obat untuk anak-anak ya, itu hati-hati. Makanya ada iklan atau mengatakan jangan coba-coba untuk anak-anak kan gitu ya, hati-hati. Nah, kemudian juga kepada employees ini ada legal and social commitments ya, jadi bisa terjadi diskriminasi tadi, bahwa di UGM itu kita tidak membedakan ya, bahkan kalau memang dia tidak mampu dalam kaitannya dengan ekonomi ya, dia akan mendapatkan hak untuk free tuition ya. Kita punya jalur yang namanya bidik misi, termasuk juga keadaan fisik seseorang itu kita tetap fasilitasi. Bahkan tadi YouTube yang Anda lihat itu kan nampak bahwa UGM dengan concern terhadap mahasiswa yang punya disabilitas ya. Lalu strive to ensure workplace is physically and socially safe. Nah, kita masih WFH karena kita menjaga jangan sampai terjadi klaster baru terjangkitnya COVID-19 yang sampai saat ini pun kita masih merasakan ancaman di situ ya. Jadi kita tetap minta karyawan, mungkin ada ya memang yang offline, tetapi mungkin dengan protokol kesehatan yang diperhatikan, misalnya dengan face shield, dengan masker, dengan harus cuci tangan ya, dan seterusnya. Nah, ini whistleblowers, mungkin Anda pernah dengar ya bahwa orang itu memberikan informasi sesuatu yang unethical dilakukan oleh perusahaan ilegal juga ya, sehingga pernah terjadi Marsina itu mengumumkan ada perusahaannya memproduksi merek jam tangan secara ilegal. Nah, ini juga terhadap investor, jangan sampai terjadi improper financial management, checking, kita mengeluarkan cek dengan tidak melihat saldo di rekening tersebut mencukupi atau tidak, dan ada insider trading dan bahkan misrepresentation of finances. Nah, ini spektrumnya Anda lihat ya, ada orang yang atau perusahaan yang sangat proaktif tetapi juga obstructionist stance ya. Jadi ini ada perusahaan yang sangat welcome banget dengan tindakan yang namanya social responsibility, memberikan beasiswa, memberikan lingkungan yang nyaman, aman ya, bahkan memberikan tempat untuk para penderita kanker, itu proaktif stance. Jadi seperti tindakan charity dari si perusahaan atau mungkin orang yang mempunyai dana lebih. Dan obstructionist stance itu bahkan merusak ya. Dan kalaupun itu terjadi, misalnya perusahaan minyak membawa kapal tumpah di laut, dia defense ya, dia tidak mau mengakui itu adalah kesalahannya. Ini kalau kita lihat ya, top management support ini bagus sekali, harus ada. Kemudian ada planning strategik, ada appointment antar direktur, of director, ada social audit, dan ada social responsibility. Nah, kedepannya kita lakukan yang namanya good corporate governance, harus transparan, accountable, fairness, responsibility, dan independen. Jadi mestinya seperti saya menilai mahasiswa itu ya objektif, ya fair, sesuai dengan kemampuan dari si mahasiswa, bukan karena saya punya
hubungan dengan dia ya. Bisa dilihat independen, saya bebas, saya bisa menentukan secara bebas ya, tanpa saya harus melihat siapa orang tuanya atau hubungannya apa dengan saya gitu. Nah, saya kira cukup dari saya ya, business ethics dan corporate social responsibility, di mana kita ya mungkin harus menerapkan juga dalam keseharian, apalagi perusahaan dengan dengan catatan dia juga mengeksploitasi alam. Saya kira cukup sekian, terima kasih, salam sehat, stay safe, healthy dan happy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.